Selamat sore semuanya. Di sini saya David Rio Manalu ingin mempresentasikan peredaman peredaman Small Signal Stability menggunakan fuzzy logic controller pada sistem Sulcel bar. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Latar latar belakang latar belakang penelitian ini yaitu kebutuhan energi listrik yang terus meningkat menuntut sistem tenaga listrik untuk tetap stabil dan andal. Dalam operasinya, sistem sering mengalami gangguan kecil seperti perubahan beban yang dapat menyebabkan osilasi dan mengganggu kestabilan sistem. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan metode pengendalian yang mampu meredam osilasi dengan cepat. Kontrol PID sering digunakan, namun kurang optimal pada sistem yang kompleks, sehingga digunakan fuzzy logic controller yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kedua metode dalam meningkatkan kestabilan sistem tenaga listrik Sulcel bar. Kemudian tujuannya yang pertama itu analisis stabilitas. Analisis stabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem tenaga listrik dalam mempertahankan kondisi tetap stabil ketika mengalami gangguan kecil, terutama yang dapat menimbulkan osilasi pada sistem. Kemudian perbandingan metode. Perbandingan metode dilakukan antara kontrol PID dan fuzzy logic untuk melihat perbedaan kinerja keduanya dalam meredam osilasi dan meningkatkan kestabilan sistem. Dan yang ketiga itu menentukan kontrol terbaik. Penentuan kontrol terbaik bertujuan untuk memilih metode yang paling efektif dan optimal dalam menjaga kestabilan sistem tenaga listrik berdasarkan hasil analisis dan perbandingan yang telah dilakukan. Kemudian manfaat. Yang pertama itu stabilitas sistem. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan kestabilan sistem tenaga listrik, terutama dalam menghadapi gangguan kecil yang dapat mengabaikan osilasi. Referensi penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem kontrol dan kestabilan tenaga listrik. Dan pengembangan teknologi penelitian ini juga mendukung pengembangan teknologi, khususnya dalam penerapan metode kontrol yang lebih efektif seperti fuzzy logic pada sistem tenaga listrik. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya itu batasan sistem Sulcel bar. Penelitian ini difokuskan pada sistem tenaga listrik Sulcel bar sebagai objek studi untuk menganalisis kestabilan sistem dalam kondisi gangguan kecil. Dan simulasi MATLAB dilakukan menggunakan MATLAB yang untuk memodelkan sistem dan menganalisis respon terhadap gangguan serta kinerja metode kontrol yang digunakan. Smart signal penelitian ini dibatasi pada gangguan kecil atau small signal, yaitu perubahan beban yang dapat menyebabkan osilasi ringan pada sistem tenaga listrik. Dan selanjutnya di kestabilan. Stabilitas sistem tenaga listrik adalah komponen kemampuan sistem untuk tetap beroperasi secara normal dan kembali ke kondisi seimbang setelah mengalami gangguan. Stabilitas sistem tenaga listrik ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu stabilitas sudut motor, tegangan, dan frekuensi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga kinerja sistem. Nah, kita pertama itu masuk ke rotornya tadi yang di mana itu jenisnya. Nah,
Stabilitas sudut rotor itu berkaitan dengan kemampuan generator untuk tetap sinkron dengan sistem setelah terjadi gangguan. Kemudian untuk tegangannya, tegangannya adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan nilai tegangan agar tetap dalam batas normal saat terjadi perubahan beban atau gangguan. Untuk frekuensi, frekuensi adalah kemampuan sistem dalam menjaga frekuensi agar tetap konstan akibat keseimbangan antara pembangkitan dan beban. Nah, tadi kita di atas sudah membahas tentang kestabilan, batasan. Sekarang kita masuk ke smart signal itu. Apa sih smart signal itu? Nah, smart signal itu adalah stability, kemampuan sistem tenaga listrik untuk tetap stabil ketika mengalami gangguan kecil seperti perubahan beban. Penyebabnya, gangguan kecil itu seperti perubahan beban, frekuensi daya, atau ketidakseimbangan sistem yang menyebabkan munculnya osilasi pada sistem tenaga listrik. Nah, terus dampaknya itu jika tidak diredam, osilasi tersebut dapat mengganggu kinerja sistem, menurunkan kualitas listrik bahkan menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Selanjutnya kita akan membahas apa itu PID dan komponen-komponennya dan kelebihan maupun kekurangannya. PID adalah metode kontrol yang digunakan untuk mengatur suatu sistem dengan cara meminimalkan error antara nilai yang diinginkan dan kondisi aktual. Komponennya terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional untuk merespon error saat ini, integral untuk mengoreksi error masa lalu, dan derivatif untuk memprediksi perubahan error di masa depan. Nah, untuk kelebihan PID ini memiliki kelebihan yang sederhana, mudah digunakan, dan banyak diterapkan dalam berbagai sistem industri. Selanjutnya itu kekurangannya kurang optimal untuk sistem yang kompleks dan non linear serta membutuhkan penyetelan parameter yang tepat. Nah, kita tadi telah membahas PID, sekarang kita membahas fuzzy logic. Fuzzy logic itu adalah metode kontrol yang meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai yang tidak pasti atau samar. Konsep dasarnya, fuzzy logic menggunakan nilai keanggotaan antara 0 sampai 1, sehingga suatu kondisi tidak hanya benar atau salah, tetapi bisa berada di antara keduanya. Fuzzy logic ini berkelebihan memiliki itu lebih fleksibel, tidak memerlukan model matematika yang rumit dan cocok digunakan pada sistem kompleks. Dan kekurangannya memiliki kekurangan yang perancangannya cukup kompleks dan membutuhkan penentuan aturan yang tepat agar hasilnya optimal. Metodologi studi literatur dilakukan dengan pengumpulan referensi dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kestabilan sistem tenaga listrik dan metode kontrol. Dan pemodelannya dilakukan dengan membangun sistem tenaga listrik sulcel bar dalam bentuk model yang dapat dianalisis menggunakan software. Simulasinya dilakukan menggunakan MATLAB untuk melihat respon sistem terhadap gangguan kecil dengan berbagai metode kontrol. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi untuk mengetahui metode kontrol yang paling efektif dalam meredam osilasi. Nah, selanjutnya itu diagram alir. Nah, diagram alir ini menunjukkan langkah-langkah penelitian dari awal hingga akhir sistem secara otomatis. Nah, untuk diagramnya itu diagram alirnya menggunakan flowchart. Nah, di mana kita dimulai
selanjutnya model matematikanya membuat metode model di simuling sistem. Selanjutnya perancangan simuling, memulai simulasi, mengolah datanya, selanjutnya setelah mengolah data jika ada kesalahan kita perbaikin. Selanjutnya setelah diperbaiki kita ulangi, rancang simuling, mulai simulasi, olah data, analisis pembahasan, dan kesimpulan, dan terakhir itu sarannya. Nah, kemudian tahapan prosesnya, nah selanjutnya itu model sistem. Nah, sistem Sulzer-Bar ini digunakan sebagai objek penelitian untuk menganalisis kestabilan tenaga listrik, mana menggunakan single line diagram digunakan untuk menggambar hubungan antar komponen dalam sistem tenaga listrik. Kemudian parameter sistem meliputi data generator, beban, dan saluran transmisi yang digunakan dalam simulasi. Selanjutnya perancangan PID. Di perancangan PID ini kita perlu menentukan parameter. Parameter PID ditentukan untuk mendapat respon sistem yang optimal dalam meredam osilasi. Kemudian itu diimplementasikan. Nah, kontrol PID diimplementasikan pada sistem simulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap kestabilan. Selanjutnya perancangan fuzzy. Membership function digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan dari setiap variabel input. Rule based merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada sistem fuzzy. Kemudian input dan output. Input berupa error dan perubahan error diproses untuk menghasilkan output kontrol yang sesuai. Selanjutnya itu jika tanpa kontrol, kondisi sistemnya tidak memiliki mekanisme untuk meredam gangguan. Osilasi yang terjadi cenderung besar dan berlangsung lebih lama sehingga sistem kurang stabil. Nah, selanjutnya kalau dengan PID itu sistem pada kondisi pada sistem kontrolnya, sistem tidak memiliki mekanisme untuk meredam gangguan. Osilasinya terjadi cenderung besar dan berlangsung lebih lama sehingga sistem kurang stabil. Kalau pakai fuzzy, respon sistemnya itu gangguannya lebih cepat, stabilitasnya, osilasi dapat diredam lebih efektif sehingga sistem menjadi lebih stabil. Nah, kita selanjutnya kita bandingkan PID dengan fuzzy. Perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan performa kedua metode kontrol. Kinerjanya untuk perbandingannya. Nah, ini adalah gambar gangguan yang terjadi pada gangguan frekuensi menggunakan kontrol PID-nya. Kalau menggunakan kontrol PID, osilasi pada frekuensinya kecil dibanding tanpa kontrol. Nah, lebih cepat stabil. Kemudian kalau pakai kontrol PID dia tegangan dengan kontrol PID, tegangannya dan ini frekuensinya. Kalau tegangannya lebih stabil, respon lebih halus dibanding tanpa kontrol. Kemudian kalau menggunakan fuzzy logic, frekuensinya responnya sangat cepat stabil, baru hampir nggak ada osilasi, tidak ada osilasi. Kemudian tegangan dengan fuzzy logic, tegangan langsung stabil dan sama juga hampir tidak terjadi gangguan. Kemudian lanjut. Nah, untuk kesimpulannya,
Penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan kecil pada sistem tenaga listrik dapat menyebabkan osilasi. Namun, gangguan metode kontrol mampu memperbaiki respon sistem dan meningkatkan kestabilan. Metode yang paling baik itu metode fuzzy logic control menjadi metode terbaik karena mampu meredam osilasi lebih cepat dan memberikan respon sistem yang lebih stabil dibandingkan PID. Untuk sarannya, untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat dikombinasikan dengan metode kontrol lain agar hasilnya lebih optimal dan mampu menyesuaikan berbagai kondisi sistem. Selain itu, perlu dilakukan penelitian langsung pada sistem nyata, tidak hanya melalui simulasi, agar dapat mengetahui kinerja sebenarnya dari fuzzy logic controller dalam meningkatkan kestabilan sistem tenaga listrik. Nah, sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangan dan kesalahan yang saya katakan itu tolong dimaklumi. Terima kasih.